Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat semua, kali ini kita akan berbicara mengenai peran para kiai dalam menanggulangi aksi teror ninja tahun 1998 sampai 1999 di Dusun Sukiwaras, Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Narasumber kita pada kesempatan ini adalah Bapak Kiai Muhson dan Bapak Kiai Ahmad Munzali. Bapak Kiai Muhson ini merupakan putra bungsu dari Al-Maghfurlah Kiai Ahmad Syadzali. Kegiatan beliau sehari-hari saat ini adalah mengurus masjid, menjadi guru ngaji, dan beternak lele sebagai sumber penghasilannya. Sedangkan Bapak Kiai Munzali, beliau adalah Ketua DPC PSM Loceret. Kegiatan sehari-hari beliau adalah mengajar mengaji kepada para santri. Akan tetapi itu pun tidak bisa maksimal karena kondisi beliau sekarang yang sakit-sakitan karena faktor usia. Dari kegiatan wawancara tersebut, saya memperoleh cukup informasi mengenai peran para kiai dalam menanggulangi aksi teror ninja tahun 1998 sampai 1999. Kemudian saya lengkapi dengan beberapa literasi yang relevan. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. Menurut keterangan dari Bapak Kiai Muhson, aksi teror ninja berawal dari peristiwa dukun santet di Kabupaten Banyuwangi yang terjadi pada tahun 1998. Nah, niku latar belakangnya apa? Maksudnya asal mulane teror ninja niku saking masyarakat piyambak napa pemerintah napa pripun? Nek masalah asal usule kuwi asline imbas saka peristiwa Banyuwangi. Nggih nggih. Jadi yang Banyuwangi itu pernah terjadi kasus penghakiman massa terhadap dukun-dukun santet yang disinyalir napa niku maksudnya menerima bayaran untuk membunuh orang gampang. Oh, ngoten nggih. Akhirnya apa dihakimi oleh massa sendiri. Nggih. Nah terus imbasnya meluas sampai Nganjuk. Jawa Timur nggih khususnya. Khususnya Jawa Timur. Nggih. Di antaranya yang Nganjuk. Nggih. Perlu diketahui bahwa istilah dukun santet diterjemahkan oleh masyarakat sebagai seseorang yang memiliki ilmu-ilmu sihir atau kekuatan supranatural dan biasanya dibayar oleh oknum tertentu untuk melakukan kejahatan seperti membunuh dan menyakiti seseorang dengan ilmu sihirnya. Sukidin dalam disertasinya menjelaskan bahwa motif pembunuhan massal terhadap dukun santet tersebut pada awalnya murni karena dendam dan keresahan sebagian masyarakat terhadap aksi dukun-dukun santet yang telah menyakiti anggota keluarganya. Sukidin berpandangan bahwa pada perkembangannya isu-isu tersebut dimainkan oleh oknum tertentu untuk beragam kepentingan, seperti dendam masalah pribadi. Karena dari hasil identifikasi terhadap korban, ditemukan fakta bahwa ada beberapa korban yang bukan termasuk dukun santet juga menjadi korban pembunuhan massal tersebut. Akibat perbuatan oknum-oknum ini, kasus pembunuhan dan aksi teror tersebut menjadi semakin ramai dan menjalar ke berbagai daerah dengan dalih dukun santet. Sasaran yang dituju bukan lagi dukun santet sungguhan, tetapi sudah merembet kepada para kiai, tokoh ulama, dan guru ngaji. Lalu, mengapa kemudian merembet kepada para kiai, ulama, dan juga guru ngaji? Nah, di sini Brown menjelaskan bahwa tokoh-tokoh agama tersebut pada umumnya memiliki kemampuan yang lebih bila dibandingkan masyarakat pada umumnya. Hal ini terbukti bahwa masyarakat kita biasa datang kepada tokoh-tokoh agama untuk meminta nasihat kepada mereka. Bahkan juga meminta tokoh-tokoh agama ini untuk memimpin doa karena ada keyakinan dalam hati masyarakat
bahwa tokoh-tokoh agama ini memiliki hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan bila dibanding mereka, sehingga ada harapan besar doa-doa mereka cepat terkabul. Fenomena seperti inilah yang kemudian dimainkan sebagai isu dalam kasus pembunuhan dukun santet. Tentunya atas dasar kebencian. Hal ini senada dengan keterangan Bapak Kiai Muhson bahwa meluasnya sasaran teror tersebut karena ada pihak-pihak yang tidak senang dengan keberadaan para kiai. Nah, niki kok meluas niki kenapa, Pak Son? Nek menurut perkiraanku ya iku momen-momen iku dimanfaatne kalian oknum sing ora bertanggung jawab. Iki jelasnya. Nggih. Tapi kan apa? Misal meluas niki kok mengarai teng kiai, teng ustaz-ustaz ngeten niku teng napa? Mergo sing memanfaatkan Nggih. yang jelas tidak senang dengan para kiai. Ya, yang jelas nggih, itu. nggih. Yang jelas. Karena dianggap para tokoh agama ini memiliki ilmu layaknya dukun santet, maka mereka dianggap harus diberantas. Sedangkan tokoh-tokoh agama ini tidak hanya ada di Banyuwangi, melainkan juga ada di daerah-daerah lain, sehingga sangat wajar bila kemudian kasus teror dan pembunuhan ini menjalar ke berbagai daerah di Jawa Timur, dengan dalih membasmi tukang sihir atau tukang santet. Salah satunya adalah Dusun Sugiwaras, Desa Ngepeh, Kecamatan Lojeret, Kabupaten Nganjuk. Mengenai siapa dalang sebenarnya peristiwa pembunuhan dukun santet masih sulit diungkap. Sukidin dalam disertasinya memaparkan bahwa pada awalnya pelaku pembunuhan terhadap dukun santet tersebut adalah penduduk lokal Banyuwangi sendiri yang kecewa dan menaruh dendam kepada para dukun santet. Dalam laporannya, Brown menambahkan bahwa setelah kasus tersebut ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu, pelaku tidak hanya berasal dari penduduk setempat, melainkan orang-orang dari luar daerah. Bahkan beberapa pelaku yang berhasil ditangkap merupakan oknum ABRI. Para pelaku pembunuhan ini dalam aksinya membawa senjata tajam berupa celurit, pedang, atau cangkul. Beberapa di antaranya menggunakan penutup wajah, dan aksi mereka ini dilakukan secara berkelompok dan terorganisir. Karena aksi yang mereka lakukan ini tersembunyi, terorganisir, bahkan beberapa sulit dikenali wajah dan juga identitasnya, masyarakat seringkali menyebutnya dengan istilah ninja. Menurut Brown, setidaknya ada 4 motif dalam aksi teror ninja tersebut, antara lain sebagai berikut. 1. Dendam pribadi karena ada salah satu anggota keluarganya meninggal karena sihir. 2. Faktor ekonomi, karena pada waktu itu Indonesia mengalami krisis moneter di mana perekonomian hancur. Maka banyak orang menawarkan diri sebagai orang bayaran untuk membuat ricuh atau menghabisi orang-orang tertentu atas perintah orang yang membayarnya. 3. Salah persepsi atau termakan provokasi. Karena situasi di Indonesia sedang kacau, maka lembaga pengadilan pun tidak stabil. Hal ini mendorong masyarakat untuk melakukan main hakim sendiri tanpa proses pengadilan. 4. Faktor politik. Banyak kasus terjadi bukan karena terjadi secara murni, melainkan diciptakan oleh sekelompok orang untuk kepentingan politik tertentu. Pengamat politik biasa menyebutnya dengan istilah pengalihan isu. Hal ini mungkin sangat rasional, apalagi bila kita amati bahwa kasus pembunuhan massal terhadap dukun santet tersebut terjadi pada saat menjelang pemilu tahun 1999. Mengenai tindakan yang diambil oleh para kiai, menurut keterangan yang disampaikan oleh Bapak Kiai Muhson dalam menanggulangi aksi teror ninja tersebut, para kiai dibantu oleh para santri dengan membentuk pos pengamanan di sekitar rumah kiai. Pos-pos tersebut difungsikan sebagai penyekat dan juga tempat pemeriksaan bagi siapapun yang hendak bertemu kiai, terutama bagi tamu-tamu asing.
Tak lupa para kiai ini juga memberikan amalan-amalan tertentu kepada para santri sebagai bekal dalam menghadapi adanya kemungkinan teror ninja, sehingga mereka siap secara lahir maupun batin. Dilakukan kali kados bapak kados kiai-kiai waktu niku napa Mas? Mungkin termasuk jenengan kan tasik jiwa-jiwa muda. Yang jelas ya itu berusaha semampunya, sekuatnya untuk menjaga para kiai. Yang jelas itu. Tapi untuk para kiai itu dulu pun peristiwa ninja itu juga ada hikmahnya. Salah satunya para kiai itu mau memberikan amalan-amalan pada santrinya. Nggih. Tambahan ilmu. Salah satu hikmahnya itu. Iya. Berbeda halnya dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Kiai Munzali. Dalam menanggulangi teror ninja, beliau mengumpulkan warga masyarakat Dusun Sugiwaras di musola dekat rumah beliau. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada warga setempat agar tetap tenang dan tidak perlu takut dengan adanya teror ninja. Beliau juga membagikan air yang telah diberi doa atau rajah kepada masyarakat, agar masyarakat senantiasa tenang dan waspada terhadap kemungkinan adanya teror ninja. Nah, terus akhirnya orang-orang kampung, pemudane ya orang tua semuanya saya kumpulkan di pondok pesantren musola. Saya kasih tahu, tidak usah takut, itu semuanya makhluk Allah. Kita kembali saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa, mudah-mudahan aman selalu, selamat, dan termasuk Al-Mukarram, Romo Kyai Haji Abdullah, Romo Kyai Haji Ahmad Sadali. Iki diparingono selamat. Jangan sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan, termasuk ninja. Dan berkat keterlibatan antara kiai tersebut, juga kerjasama yang baik warga masyarakat, Dusun Sugiwaras termasuk salah satu dusun yang aman. Tidak ada korban jiwa, juga tidak ada yang menerima teror secara langsung selama aksi teror ninja tersebut marak terjadi.